Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Yang kami hormati pembina dan direktur pondok Sayang Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya biasa memanggilnya Kak Yunani, ya, Kepala SMA Sayang Ibu. Saya manggil Kak Yunani karena beliau ini pelatih saya di Pramuka. Dia guru saya. Ya, beliau juga jadi guru saya di kaligrafi. Kemarin saya diajak sama beliau pameran kaligrafi di Islamic Center. Alhamdulillah. Tadi sudah diperkenalkan oleh guru saya ini, ya, Miss Uci. Ini guru saya untuk dalam bidang bagaimana memahami alam ini. Ya, beliau ini sangat dekat dengan alam. Jadi kalau adik-adik nanti diperlakukan seperti alam, memang dunia beliau adalah dunia alam, gitu. Tapi tidak alam gaib lah, gitu ya. Ya. Nah, kalau alam gaib urusannya Ustaz Hanif. Ya. Jadi punya masing-masing ini semua guru saya, dan termasuk adik-adik saya mendaftar untuk menjadi murid adik-adik pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak dari adik-adik. Dan sekarang ini sebagai syarat saja untuk saya diterima menjadi guru, menjadi murid dari adik-adik ini, saya menyampaikan sesuatu. Sebagai syarat saja untuk bisa menjadi murid adik-adik semua. Yang akan saya sampaikan ini judulnya keren, tapi isinya nggak tahu keren apa enggak. Ya, seperti ya saya ini gayanya keren, tapi nggak tahu ya isinya keren apa enggak, gitu kan. Ya. Jadi sejarah dan identitas Sasak. Ini judul yang saya pikir dirumuskan dengan pikiran yang sangat panjang, dengan pemahaman yang cukup, sehingga saya merasa seperti diuji dengan judul ini, gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara sejarah, ya, dan identitas itu memang milik manusia, ya. Karena yang suka usil ya manusia, gitu. Kalau alam dia punya sejarah, dia punya identitas, tapi tidak pernah usil. Nah, yang menyebabkan itu sudah menjadi dirinya. Alam itu punya sejarah, punya identitas, dan sudah melekat dari dirinya, pada dirinya. Tadi Ustazah Uci mencontohkan, kalau kita tanam mangrove di pegunungan, ya tidak akan bisa hidup karena dia punya jati diri, dan dia bisa menolak, dan menolaknya itu sampai mati. Nah, kita ini tidak terlalu adaptif, menyebabkan kita menjadi makhluk yang lemah, tidak punya prinsip. Itu manusia.
Itu makanya dia perlu terus diingatkan sejarah dan identitasnya. Nah, kalau kita sekarang kan begitu. Kalau tadi mangrove dia menolak dan membela kebenaran tolakannya itu sampai mati, tidak akan hidup kalau kita tanam mangrove di pegunungan, karena habitatnya adalah pesisir, ya. Habitatnya kita pindahkan dia. Tapi kalau manusia terlalu adaptif, dia beradaptasi terus sehingga hilang jati dirinya. Sehingga saya sering katakan bahwa adaptasi adalah sistem pertahanan terlemah. Ya, kalau kita terus beradaptasi, itu adalah sistem pertahanan terlemah. Jadi, supaya kita tidak terus saja mengorbankan apa yang kita miliki demi adaptasi, maka perlu kita senantiasa diingatkan sejarah dan identitas diri kita. Yang mana yang lebih dulu ini? Sejarah atau identitas? Ya, kita mulai dari yang paling tampak, ya, yang paling kelihatan adalah identitas diri kita. Sejarahnya bisa kita telusuri dari identitas itu. Dari mana sih kok bisa muncul identitas seperti ini? Kalau sekarang saya hadir di sini pakai jas bukan karena gaya-gayaan, tapi karena saya beberapa hari ini agak flu. Jadi karena diajak sama Ustadz Hanif pergi ke suatu tempat yang sangat dingin, nginap di situ, tidur di alam terbuka. Sudah itu siangnya saya harus ke Lombok Tengah. Kemarin saya ke LPTQ Lombok Tengah karena dia minta di backup untuk melihat karya dari para calon peserta kafilah untuk kaligrafi dan karya ilmiah. Tidak itu saja, terus panitianya minta ditata bagaimana pawai ta'aruf dan defilenya ini, ya, segala macam diurus. Ya. Ini saya mohon maaf Kak Yunani, jangan-jangan karena saya masuk Kak Yunani tergeser di situ. Jadi Dewan Hakam di MTQ Provinsi. Biasanya beliau, tapi nggak tahu sekarang. Ini salahnya beliau memperkenalkan saya dengan kaligrafi. Jadi, ya. Nah, jadi bukan karena gaya-gayaan, karena memang kondisi saya harus pakai jaket gitu. Kalau pakai jaket kan nggak begitu sopan kalau di depan kelas gitu. Jadi ya pakai jas saja. Seperti adik-adik juga pakai jas. Identitas saya atau tampilan saya ini, apakah ini identitas? Belum tentu. Ini fashion. Ya. Nah, ketika kita terus beradaptasi dengan fashion, menyebabkan kita menjadi kehilangan identitas. Identitas saya ya ini. Kenapa pakai topi ini? Bukan karena apa-apa juga, karena rambut saya di sini sudah habis gitu. Identitas saya ya ini. Ya kalau ada anak kecil jenggotnya putih panjang, nah itu pasti Agus FN. Jadi mana-mana orang bisa melihat dari tampilan secara fisik. Ya, itu yang dikatakan dengan ekspresi budaya. Jadi kita mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada diri kita
sebagai identitas fisik, identitas yang kasat mata. Lalu orang sasak kemudian ada identitasnya ya pakai sapu, pakai, tapi itu kita belum tahu dari mana asalnya. Ini kita bicara sejarah kemudian. Tapi identitasnya adalah, tetapi semua itu adalah ekspresi yang bisa lepas setiap saat. Ya. Karena sifatnya adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah sesuatu yang diciptakan dalam aliran zaman, maka dia bisa gugur setiap saat. Nah, sehingga apa yang akan menjadi identitas diri kita? Ya, tadi saya menggarisbawahi mengenal diri dari Kak Yun maupun dari Ustazah Uci. Betapa pentingnya kita mengenal diri. Mengenal diri itu kita akan mulai dari mengenal diri ya secara sosiologis dulu gitu. Ya, saya panggil beliau dengan Kak Yunani karena berkenalan secara sosial, berada dalam lingkungan yang sama, yaitu di Gerakan Pramuka. Nah, jadi beliau ini Kak Yunani. Nama beliau Yunani. Saya kenal karena dimanapun akhirnya beliau ini menggunakan identitas Yunani ini sebagai identitas utama. Jadi kalau saya panggil dengan nama Hanif, ya tidak akan noleh, walaupun bajunya sama, ya, bajunya sama, tapi yang memiliki berbeda. Uci juga bajunya sama, tapi identitas yang melekat. Jadi mulai kita berkenalan, nama saya Agus FN, Agus Fathur Rahman. Nah, itu nama saya. Lebih jauh kemudian tadi sudah diperkenalkan, Agus Fathur Rahman ini mantan guru. Ya, mantan guru karena dipecat jadi guru, jadi mantan. Ya, kalau saya tidak dipecat dulu, tidak ada SK pemberhentiannya, berarti saya masih jadi guru. Tapi ada SK pemberhentian jadi guru. Kemudian saya dipindahkan ke kantor, jadi mantan guru. Ya, sehingga sekarang saya ngelamar jadi murid untuk adik-adik. Mantan guru yang senang, ya, senang melukis, senang menulis. Itu saya perkenalkan diri. Nah, itu yang dikatakan dengan mengenal diri secara potensial dulu. Ya, dan itu kita lakukan dalam ranah sosiologis. Nah, tetapi banyak orang yang pengenalan diri yang paling dasar ini aja nggak bisa. Tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal dirinya secara potensial. Apa sih kemampuan saya, apa kelemahan saya? Hal inilah yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam kehidupan sosial. Orang gagal karena gagal mengenal diri. Orang berhasil karena berhasil mengenal diri. Maka adik-adik harus benar-benar mengenal diri secara baik sehingga tidak gagal. Ya. Jadi kadang-kadang orang kepingin mengikuti tadi adaptasi, beradaptasi, mengapresiasi keinginan orang tuanya. Mau jadi, orang tuanya bilang kamu harus jadi dokter. Padahal dia nggak ke sana, potensi dirinya tidak ke sana. Tapi beradaptasi, mengapresiasi, akhirnya menyesuaikan diri dengan orang tuanya. Lalu dia terjebak pada pendidikan dokter, ia bisa jadi berhasil, tetapi tidak maksimal.
Begitu kalau kita mengikuti kemudian apa yang menjadi kapasitas diri kita, lalu kewajiban kita adalah mengaktualisasikan diri kita ini secara total. Kalau kita mau jadi, ya, to be, tapi kita tidak melakukan apapun, tidak mengupayakan itu, maka kita gagal. Kita tidak mengenal diri kita. Nah, selanjutnya kita mengenal diri kita secara antropologis. Ya. Kita mengenal, kalau kita membaca Barzanji gitu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin sampai Adam. Sekarang adik-adik bisa enggak? Siapa nama neneknya dari laki, neneknya dari perempuan, di atas nenek itu apa namanya? Lalu Ya, kalau di bahasa Indonesia agak susah gitu ya. Ya, agak susah. Jadi kalau sudah di atas nenek itu susah. Tapi kalau dalam tradisi, ya, di dalam perspektif kebudayaan kita akan tahu ada ina, ama, papu. Nah, papu ini nenek, balo ini orang tuanya nenek, tate orang tua dari balo, toker orang tua dari tate, goner orang tua dari sampai gantung siwur yang tertinggi, ya, ina, ama, papu, balo, tate, toker, goner, kletok, klatek, embi, mbak, gantung siwur. Nah, sampai mana coba bisa mengetahui? Nenek tahu neneknya namanya. Tahu nama neneknya. Bapak ibunya nenek tahu namanya? Ada ya. Ada yang tahu? Ya. Bapak ibu dari neneknya nenek. Gitu. Nah, itu termasuk yang penting kita ketahui. Karena apa? Karena kita bisa menerima baik atau buruk dari leluhur kita itu kalau kita mengingat nasabnya. Jadi kita tidak akan dapat ilmu dari nenek moyang kita itu kalau kita tidak mengingat, tidak mengetahui nasabnya. Warisan itu kita tidak akan dapat, ya. Jadi kita nggak tahu, tidak akan dapat warisan. Tapi warisan yang sekarang yang sering diperebutkan, ya harta, ya, tanah, sawah, kebun, wah itu sampai ke pengadilan berebut itu. Tapi warisan yang sangat bernilai tidak ada yang siap menerima warisan itu. Yang menyebabkan kita menjadi manusia anomali, manusia yang tidak memiliki acuan nilai yang jelas. Masyarakat anomali. Kita menjadi manusia anomali. Kita bilang diri kita orang Sasak, kita gak pegang nilai Sasak. Kita bilang diri kita jadi orang Indonesia, kita menghujat-hujat bangsa kita, pemerintah kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang Indonesia? Nah, sehingga kita penting adanya tadi nasab itu sehingga kita tidak kehilangan identitas. Kemudian kita mengenal diri secara hakiki, ya. Siapa sih kita ini? Ya, anaknya ini anaknya siapa, anaknya ini anak siapa, anaknya ini anak siapa, dan seterusnya. Terus dari mana semua itu? Inilah
yang kita katakan kesadaran diri kita, mengenal diri kita sebagai manusia. Nah, manusia kemudian memiliki identitas. Identitas manusia itu adalah kemanusiaan. Nah, kalau kita sudah kehilangan nilai itu, kita berhenti jadi manusia. Walaupun secara fisik kita tetap manusia, tetapi identitas kemanusiaan kita sudah buang. Perilaku kita seperti robot, perilaku kita seperti hewan, perilaku kita seperti apa? Artinya kemanusiaan kita sudah hilang. Nah, itu baru kita mengenal diri kita secara pribadi. Nah, kemudian kita mengenal diri kita, tadi saya katakan secara antropologis, siapa kita. Sehingga kita tahu bahwa saya adalah terah dari, nah kita bicara komunitas yang lebih luas, dari keluarga menjadi terah. Terah saya adalah terah Pujut. Pujut itu tahu Pujut di mana? Pujut tahu? Nah, saya asli nenek moyang saya itu namanya terah. Ya. Keluarga besar, komunitas yang lebih besar dari keluarga namanya terah. Tapi itu juga masuk dikatakan sebagai keluarga besar Pujut, memiliki nilai sendiri, memiliki tradisi sendiri, memiliki pola hidup sendiri sebagai identitas dirinya. Maka saya berkewajiban mengekspresikan diri berdasarkan nilai-nilai wujud. Kayu Nani terah mana Kak Yud? Labu api. Labu api. Asli labu api. Asli labu api. Ini penduduk asli Labu Api yang mungkin sekarang tidak banyak karena penduduk pendatangnya lebih banyak. Lama-lama terah Labu Api ini tidak akan kita temukan di Labu Api karena dia terus tergusur. Tetapi kalau mampu menjaga nilainya, maka para pendatang yang datang ke Labu Api, dia harus mengikuti identitas diri orang Labu Api. Tapi kalau hanya terah yang menjaga, maka beberapa saat ke depan ya sudah tidak ada lagi orang Labu Api. Yang ada adalah penduduk Labu Api. Begitu juga lebih besar lagi orang Pujut, orang Labu Api ini orang mana sebenarnya? Ya, itu yang kemudian dikatakan dengan orang Sasak. Ya. Jadi penduduk asli yang asli di mana-mana itu yang kemudian dikatakan sebagai orang Sasak. Nah, identitas orang Sasak ini kemudian apa? Ini panjang sekali baru sampai sini. Ya. Nah, identitas orang Sasak itu kita lihat. Ya. Ini yang konsep budaya Sasak itu adalah keseluruhan entitas. Jadi identitasnya adalah budaya. Ya. Identitas sebuah bangsa adalah budayanya. Nah, budaya Sasak adalah keseluruhan entitas spasial. Ya. Ini yang kalau kita bicara spasial adalah sebuah ruang. Di dalam ruang itu ada terjadi kehidupan sosial, terjadi kehidupan budaya, tetapi dikelola dan diekspresikan berdasarkan sistem nilai. Nah, nilai inilah kemudian yang menjadi identitas kita sebenarnya. Jadi yang menjadi identitas kita nilai.
bukan sesuatu yang melekat, ya. Sesuatu yang menempel di badan kita, tetapi sesuatu yang melekat pada kedirian kita. Itu nilai. Ya. Ya, kalau kita lihat di situ ada yang warna abu besar, itu adalah entitas spasial, kita katakanlah itu Pulau Lombok, ya. Saya tidak bawa pointer, ada yang punya pointer? Ya. Kemudian ada di situ ada yang warna biru dan ada yang abu tua, itu ada abu muda. Itu entitas sosial, dan yang biru itu adalah entitas kultural. Yang sosial ini tadi individu, masing-masing dari adik-adik ini adalah entitas sosial. Kemudian ada keluarga, ada institusi sosial, dan ada sistem sosial. Itu adalah entitas sosial. Kemudian yang warna biru itu adalah entitas kultural. Jadi pakaian, rumah, kuliner, kesenian, sejarah, bahasa, tradisi, ya. Pranata adat itu adalah entitas kultural. Antara entitas sosial dan entitas kultural ini saling menopang. Sebuah keluarga akan terbangun dengan baik kalau dia mampu mengekspresikan atau memanfaatkan entitas kulturalnya dengan baik. Seorang akan berhasil, ya, dalam hidupnya kalau dia mengenal diri lalu berperilaku sebagaimana dirinya yang sebenarnya, ya, berdasarkan nilai. Hiduplah dia dalam tatanan kultural atau di dalam entitas kultural, maka orang itu disebut dengan orang Sasak. Nah, keseluruhan entitas ini kemudian ada yang sifatnya ajak, tetap, dan ada yang bersifat dinamis, seperti pakaian, ya. Pakaian itu tidak ajak, tapi nilainya ajak, nilainya tetap. Pakaian itu bisa berubah, sehingga jangan berpikir kalau saya pakai apa, ya itu bukan orang Sasak, karena itu bisa setiap saat berubah. Bagaimana cara saya pakai sapu berbeda, ya bisa saja karena itu selera saya. Karena sifatnya berubah, tidak tetap, tidak ada standar baku untuk hal-hal yang sifatnya ekspresi. Nanti kita akan buka itu. Begitu juga rumah. Setiap saat rumah itu berubah, tapi nilainya tetap. Bahwa nilai rumah itu adalah tempat kenyamanan, ya, sebuah keluarga. Kalau rumahnya sudah tidak memiliki kenyamanan, artinya itu bukan rumah. Itu bisa jadi penjara. Itu bisa jadi belantara. Karena kita nggak nyaman. Nah, ini yang dipelihara dunia adalah kenyamanannya. Begitu juga kuliner, ya. Pelecing kalau hanya dibuat seperti zaman dulu, tidak ada cara mengemasnya, bagaimana mengatur cita rasanya, udah lama hilang pelecing itu. Tapi sekarang menjadi menu utama di restoran-restoran yang ternama. Karena dia mampu terus. Nah,
hal-hal yang bersifat ekspresi inilah yang beradaptasi. Gitu. Kalau hal-hal yang bersifat nilai tidak boleh beradaptasi. Yang ada adalah transformasi. Kita yang mengubah diri kita untuk bisa memberi energi pada satu lingkungan sehingga orang mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti orang. Nah, inilah sejarah, nanti kita akan bicarakan sejarah peradaban kita melalui proses transformasi yang panjang. Bagaimana sejarahnya? Nah, ini dia sejarahnya. Ya. Panjang sekali. Kalau umpamanya kita mengatakan kita keturunan Nabi Nuh, ya semua manusialah, gitu ya. Karena keturunan Nabi Adam, Bani Adam itu semua sudah dihancurkan dengan datangnya badai Nuh. Maka nenek moyang kita semua Nabi Nuh. Tapi kita bisa mengidentifikasi Nuh yang mana, keturunan Nabi Nuh yang mana, ini penting. Kalau kita hanya bilang keturunan Nabi Nuh, ya semua kita keturunan Nabi Nuh. Tapi kita bisa mengidentifikasi keturunan Nabi Nuh yang mana dan mulai dari mana. Sejak kapan? Dalam bukti-bukti hasil penelitian, kita baru bisa menemukan angka 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Mungkin bisa lebih jauh dari itu kalau kita menelusurinya dengan pendekatan yang lain. Katakanlah kita mencoba melihat sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi ini, atau kita mencoba melihatnya dari DNA yang ada pada makhluk manusia yang sekarang ini, kemudian kita kaitkan dengan DNA purba yang sudah dipetakan. Dan salah satu memang ada hasil penelitian dari Stephen Oppenheimer yang mengatakan bahwa Nusantara ini adalah Atlantis yang menjadi nenek moyangnya orang-orang Asia. Kalau angka 3.500 tahun sebelum Masehi ini kita dapatkan dari sejarah arsitektur. Arsitektur lumbung alang yang bentuknya seperti ini. Kalau orang Sasak bilang kadal meteng. Ya. Kadal meteng itu kadal yang lagi hamil, lagi bunting. Nah, itu model itu. Kadal meteng, mekadal meteng. Nah, itu bentuk itu, struktur itu ditemukan 3.500 tahun sebelum Masehi. Ini hasil penelitian sejarah arsitektur yang dilakukan oleh seorang ahli sejarah arsitektur dari Universitas Indonesia, namanya Pak Setiadi Sopandi. Bukunya ada di Gramedia, coba dicari, mudah-mudahan masih ada buku itu. Itu dirilis tahun 2003. Ini 3.500 tahun sebelum Masehi. Dari bukti itu. Bukti yang kedua adalah di dalam manuskrip kuno disebutkan
disebutkan bahwa nenek moyang orang Sasak ini adalah serombongan serombongan manusia yang naik perahu, kemudian dalam perjalanannya banyak yang mati, sakit dan seterusnya, lalu disebutkan di dalam naskah itu Babat Lombok, amung sajodo urip metu ring bumi Sasak. Di dalam Pupuh 176 disebutkan seperti itu. Hanya sepasang yang hidup dan menetap di bumi Lombok ini. Dan itu disebutkan sebagai putri terahipun Nabi Nuh, putri terahipun Nabi Nuh, sehingga bukan putrinya Nabi Nuh, tapi putri dari keturunan Nabi Nuh. Kalau kita coba bandingkan angka 3.500 tahun sebelum Masehi dengan peristiwa banjir Nuh, maka kita akan menemukan itu adalah kira-kira generasi ketiga dari Nuh. Jadi Nuh itu punya, ini sudah pengetahuan adik-adik, jadi salah satu anak Nabi Nuh ini namanya Yafet. Yafet ini yang menjadi nenek moyangnya orang Nusantara, yang dikatakan oleh Stephen Oppenheimer sebagai teori out of Sundaland untuk membantah teori sebelumnya out of Korea. Jadi dulu kalau orang mengatakan nenek moyangnya orang Nusantara ini dari Korea, dari Asia, tapi sekarang dibantah oleh Stephen Oppenheimer, ternyata DNA-nya orang Sundaland lebih tua dari DNA-nya Asia. Maka lahirlah teori out of Sundaland. Silahkan dibaca bukunya, ada Eden from the East, Stephen Oppenheimer. Ya. Nah, kira-kira kalau di sana dari Yafet, kemudian ada Sin bin Yafet bin Nuh. Nah, kira-kira anak dari Sin bin Yafet bin Nuh ini yang menjadi nenek moyangnya orang Sasak. Dia yang pertama terdampar bersama pasangannya dan masih terpelihara imannya. Nah, jadi dari awal nenek moyangnya orang Sasak ini sudah bertauhid. Jadi dia pelihara imannya. Sehingga ada nenek moyangnya orang Sasak itu Dewi. Ada yang pernah kenal seorang Dewi namanya apa? Dewi Anjani. Nah, ini juga misteri. Kalau kita tidak kaji, kita tidak mengenal Dewi Anjani itu siapa, lalu kita akan terjebak, oh kita ini anak turunan jin. Senang saya kalau anak turunan jin, artinya ilmu jin itu bisa ada sama saya. Saya bisa tidak kelihatan. Ya, kan? Kalau saya tidak punya duit ya pergi ke bank, masuk aja ambil, kan nggak kelihatan. Tapi kan dalam yang diajarkan oleh Ustadz Yunani, tidak mungkin jin melahirkan manusia. Tidak mungkin manusia menjadi jin karena diciptakan dari zat yang berbeda. Nggak mungkin. Gimana Ustaz Uci? Ustazah? Jadi tidak mungkin. Karena kita manusia, maka nenek moyang kita adalah manusia. Tapi kenapa dibilang keturunan jin? Nah, sehingga kita coba mengulik kata Dewi Anjani ini.
Lalu kita ketemu dari jim dan nun. Jim dan nun. Yang selalu berarti terlindungi, ditutupi, diselamatkan. Nah, itu namanya jim, arti dari jim dan nun. Sehingga ada kata janin, ada jannah, tidak terjangkau, ada jundul, perisai. Nah, sehingga kita akan mencoba mencari itu. Jim dan nun itu ke arah mana? Jan, ya, lalu ya benar, jan, anjani gitu ya, benar dari kata jan. Teman kita yang salah menafsirkan. Jin bukan makhluk yang terbuat dari api, tetapi jin yang diselamatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun, fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Wahai Nuh, ketika engkau sudah sampai di atas perahu bersama orang-orang yang menyertaimu, maka katakanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang zalim. Jadi nenek moyangnya orang Sasak ini dari awalnya beriman karena dia diselamatkan dari kaum zalim. Nah, beriman, orang beriman itu pasti dia Islam. Ya. Ya, artinya nenek moyang kita bertauhid sejak awal, dia Islam. Tapi kemudian ada tulisan banyak yang kita jumpai, nenek moyangnya orang Sasak ini dulu beragama Hindu Buddha, animis, dinamis. Itu buku sejarah mengatakan itu. Benar. Nah, kita harus membenarkan. Tapi pada era mana? Nah, ini harus kita tegas. Era mana nenek moyangnya orang Sasak ini? Karena nenek moyangnya orang Sasak ini mengalir dari mana-mana. Tapi komunitas genealogis awalnya adalah beriman Islam dalam syariat Nabi Nuh. Jadi Islam Nuh yang kita menjadi karakter Islam Sasak. Kenapa demikian? Ekspresinya seperti apa? Nah, ini nanti akan kita lihat di dalam slide berikut. Nah, pada era mana? Itu 3.500 tahun sebelum Masehi sudah berperadaban. Artinya manusia sudah banyak. Sudah bisa membangun sesuatu berdasarkan struktur. Kalau dulu orang secara arsitek tinggalnya itu dia di istilahnya bangunan vernakular. Jadi bangunan yang bahannya ditumpuk-tumpuk saja, tidak ada sentuhan struktur, tidak ada sentuhan arsitektur, sehingga dikatakan sebagai bangunan vernakular. Ditumpuk saja. Tapi masyarakat Sasak 3.500 tahun sebelum Masehi sudah memiliki struktur bangunan yang dinamakan dengan balok tiang. Ya, jadi struktur balok tiang dengan bentuk yang seperti itu adalah dari era 3.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian aliran berikutnya baru datang. Itu milenium terakhir sebelum Masehi. Jadi abad ke-6 atau 600 sampai 700 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ada bangsa dari luar, dari Cina Selatan, dari Filipina. Itu sudah masuk.
dengan bukti yang kita jumpai adalah adanya temuan di Gunung Piring di selatan, ya, di Lombok Selatan, di daerah kawasan Mandalika. Itu ada desa Merta namanya, di situ ada Gunung Piring. Ditemukan tembikar dengan karakter yang disebut dengan Sahwin Kalani. Itu era 600-700 sebelum Masehi. Sekarang kalau nanti jalan-jalan ke museum bisa lihat, ya, mana yang keramik yang dari Gunung Piring. Kita bisa melihat, mengidentifikasi itu. Para ahli mengidentifikasinya dengan tradisi Sahwin Kalani di Cina Selatan. Kemudian pola yang dijumpai di pola-pola ruang yang dijumpai di Gunung Piring itu diidentifikasi sebagai pola Gua Tabon di Filipina. Hingga kalau kita bicara bahasa Sasak, ada satu rumpun, ya, satu suku di Filipina namanya suku Maranao. Suku Maranao ini bahasanya banyak samanya dengan bahasa Sasak. Nah, ini sehingga ini termasuk ancient, termasuk nenek moyang kita. Nah, dari sini bisa kita katakan mungkin ada nenek moyang yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Tetapi ketika ini dia bertemu dengan penduduk asli dari komunitas pendahulu, dia terjadi yang dinamakan dengan akulturasi, terjadi asimilasi, dan peradaban yang kuat itu pasti akan menyerap peradaban baru yang datang. Nah, artinya peradaban Sasak ini mampu menjadikan orang dari mana saja mengikutinya sehingga menjadi peradaban asli, peradaban komunitas awal yang dibangun, yaitu peradaban tauhid. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ketika era abad 9-10, ini sudah era Islam, era baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dari Campa. Campa ini dulu sejak abad kedua adalah kerajaan besar yang setelah dia Islam. Pada zaman Rasulullah dia sudah Islam, kemudian dia diteror, diserang, dihancurkan oleh Khmer Merah, menyebabkan kemudian bangsa Campa ini terus terdesak sampai terakhir di sebuah kota yang namanya Panduraga. Nah, dari sana kemudian dia dihancurkan lagi, kemudian menyebar kemana-mana, yang sekarang disebut dengan komunitas Melayu Campa. Termasuk datang ke sini pada abad ke-9-10. Perkenalan Islam garis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sejak masuknya Campa kemari. Kita bisa melihat ada bukti-bukti, ya. Ada manuskrip namanya Jatiswara. Ini termasuk bagaimana perjalanan Islam masuk ke Lombok ini pada era Campa abad ke-9. Kemudian kita menemukan ada masjid pertama di Pulau Lombok ini yang bukan Masjid Bayan, tetapi asal dari Masjid Bayan ini di suatu tempat namanya Batua. Itu masjid pertama yang dibangun oleh masyarakat Sasak setelah
menemukan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebelumnya adalah Islam syariat Nuh. Syariat Nuh itu adalah memelihara alam. Karena perintahnya ketika itu adalah apa? Fa'auhayna anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa iza jaa amruna wa faratan nur fasluk fiha min kullin zawjain isnain. Seluruh unsur alam ini sepasang-sepasang masuk di dalam perahu. Selamatkan makhluk-makhluk ini dari banjir. Nah, itu yang kemudian menjadi kedekatan orang Islam Sasak khususnya dan Islam Nusantara pada umumnya dengan alam. Nanti kita akan lihat bagaimana itu terbangun. Berikutnya kemudian pada era abad 12-13 itu era Singasari, Majapahit akhir, mereka datang ke sini tentu saja pasti membawa ajaran nenek moyangnya. Mereka membawa ajaran Siwa Buddha. Nah, Siwa Buddha ini kemudian berasimilasi terus berubah menjadi Hindu. Kemudian Buddha ada yang menjadi Buddha Mahayana, ada Buddha Hinayana. Ini perkembangannya. Pada abad 12-13 mereka datang ke sini tentu saja membawa ajaran nenek moyang. Tetapi karena kebudayaan asli masyarakat Sasak itu sudah terbentuk, tapi belum mengkristal, mereka berbaur dan mereka terserap. Nah, bukan kita yang menjadi Hindu Buddha, bukan kita yang menjadi Siwa Buddha, tetapi mereka menjadi Islam. Nah, kemudian datanglah katanya ke sini Sunan Prapen, Sunan anak dari murid dari Sunan Giri yang mengislamkan. Sebenarnya dia tidak mengislamkan orang Sasak, tetapi yang dicari adalah pelarian-pelarian Singasari dan Majapahit yang ada di Pulau Lombok. Itu yang diislamkan. Tetapi ternyata mereka sudah Islam. Itu ada dialog yang cukup panjang di Barelantan namanya, sampai dia katakan teruskan apa yang sudah kamu miliki. Jadi tidak ada mensahadatkan pada waktu itu, karena penduduk ini sudah lebih dahulu Islam. Tapi kemudian yang dikembangkan adalah syariat. Nah, ini kita harus pahami mana era Islam Nuh, mana Islamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih dengan pendekatan sufisme karena berupaya menyesuaikan diri dengan komunitas setempat. Baru era syariat, era fikih, dan sekarang tidak tahu era apa ini Islam ini. Era lintas negara. Iya, itu sejarah, ya. Sehingga pada abad ke-13 sampai abad 15 terjadi proses dan Islam, peradaban kebudayaan Sasak ini sudah mengkristal. Sehingga Sasak yang bangsa lain yang datang setelah itu tidak bisa menjadi Sasak karena tidak mau berbaur, ya. Enggak, orang Jawa yang datang dibawa sama Belanda ke sini tetap aja jadi orang Jawa sampai sekarang, ya. Gitu. Selanjutnya kita agak lompat sedikit, Ustaz. Nah, ini kristalisasi budaya, ya. Bagaimana prosesnya itu seperti ini, ya. Jadi berangkat dari komunitas genealogis,
kemudian ada datang ya, kemudian terjadi model asimilasi, ada lagi pendatang, terjadi lagi model asimilasi, ada pendatang lagi, terjadi lagi proses akulturasi. Sehingga kita kemudian ada hasanah-hasanah budaya kita yang berasal dari Jawa dan itu diadaptasi. Nah, seperti kita mengenal ada aksara. Aksara itu jelas Hanacaraka itu dari Jawa. Kita berkenalan dengan itu. Hasanah-hasanah spiritualitas juga kemudian menyesuaikan dengan kondisi setempat, kemudian berkembang pola-pola spiritualitas Jawa. Tata krama juga akan banyak sekali pengaruh dari hasil dari kristalisasi atau akulturasi dengan Jawa. Dalam proses akulturasi, Lombok ini mengalami dua macam akulturasi, yaitu ada akulturasi damai, ya, mulai dari era abad 12 itu akulturasi damai, kemudian pada abad ke-16 sudah mulai ada akulturasi penetratif. Itu ada sehingga kelihatan ada pengaruh Bali dalam kebudayaan kita karena sifatnya penetratif. Akulturasi yang disebabkan karena penetrasi bangsa lain. Itu soal lain ya, itu soal sejarah politik. Selanjutnya kita lanjut, Ustadz Hanif, kita kemari. Apa sebenarnya, bagaimana ekspresi, bagaimana model munculnya peradaban. Ya, jadi kita berangkat dari iman Islam, Islamnya Nabi Nuh. Kemudian masyarakat kita berkomunikasi dengan alam. Ya, karena kita hanya hidup di tengah alam, di hutan. Mungkin pada waktu itu nenek moyang kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang disebutkan di dalam manuskrip kuno, lir godong katiup angin, ya, seperti daun yang ditiup angin. Kemana-mana dia terus jalan, lir godong, ya, seperti daun yang ditiup angin. Nah, kemudian intensitas komunikasi dengan alam melahirkan pemikiran kosmologis. Ya, pemikiran kosmologis itu adalah hidup supu. Nah, ini yang melahirkan kemudian peradaban kita. Karena adanya kesadaran hidup supu ini artinya hidup satu. Ya, sehingga manusia bersaudara dengan sesama manusia, dia dari mana saja dia bersaudara dengan tanah, bersaudara dengan air, bersaudara dengan pohon, bersaudara dengan makhluk-makhluk langit, bersaudara dengan benda-benda langit, bersaudara dengan makhluk-makhluk astral yang tidak kelihatan. Kita bersaudara. Nah, persaudaraan ini harus dibina, harus dibangun terus. Dan cara membangunnya adalah melalui komunikasi. Nah, komunikasi ini bentuknya kemudian diekspresikan dalam bentuk ritual. Nah, ini lahirlah kemudian yang kita katakan dengan perilaku antropologis. Nah, saya lagi ritual, dilihat orang lagi ritual, tapi sebenarnya saya lagi bicara dengan pohon. Lalu datang teman saya, seorang antropolog, dia potret saya, cekrek. Pak Agus itu ternyata animis. Dia menyembah pohon. Nah,
Kata animisme, dinamisme itu kan kepercayaan yang tidak bisa diungkap oleh para antropolog. Akhirnya dia menyebut dia percaya pada bahwa segala sesuatu itu memiliki energi, gitu ya. Ya, dia percaya kalau benda itu memberi tuah, percaya kalau pohon ini melindungi. Ya benar, kalau pohon kita kehujanan, kita duduk saja di situ ya, enggak kita terlalu banyak basahnya gitu, tidak kuyup, basah ya basah tapi enggak kuyup gitu. Tapi sebenarnya teman-teman antropolog ini tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang itu. Dia hanya melihat dia menyembah pohon. Itu animisme, dinamisme. Sehingga kita kemudian dicap oleh mereka. Orang Sasak, nenek moyangnya animisme, dinamisme. Padahal kita lagi mempraktekkan ekspresi dari pemikiran kosmologis kita, hidup suku. Hidup itu satu, maka kita harus berkomunikasi, berbicara dengan saudara kita, apapun yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau membuka lahan, kita bikin ritual dulu, namanya bangar. Nah, kelihatannya membangar ini kita percaya ya bahwa kepercayaan animis lah gitu, atau paling kini bisa dikatakan syirik gitu ya. Padahal yang kita lakukan adalah kita memberitahu kepada saudara kita yang tidak tampak. Padahal kan kita percaya kalau jin itu ada. Kita percaya kalau yang gaib itu ada. Ya kita ngomong lah, saya mau pakai tempat ini, mari kita tinggal bersama-sama. Atau kalau tidak mau bersama-sama silahkan pindah ke sebelah. Yang diungkap oleh tukang bangar ini yaitu sebenarnya. Tapi kita menganggapnya itu, padahal kita lagi bicara dengan dengan saudara kita. Di Bayan kemarin ada yang bicara selamat olor, gitu ya. Dianggapnya kemudian kita lagi menyembah air, padahal kita lagi bicara sama air. Terima kasih sudah waktunya datang, kita mau bekerja di sawah, ya. Tolong ya. Kita ngobrol seperti itu. Saya sering melakukan itu. Jadi kalau saya ngajak teman-teman ke hutan kemana, ya saya yang di depan. Saya bicara dulu sama saudara saya. Belum boleh masuk dulu. Kita diam dulu sini. Saya bicara dulu. Saya buka pintunya dulu. Saya bicara dengan. Dianggapnya saya punya mantra. Nggak ada mantra. Ini dah yang saya katakan tadi. Coba aja. Tapi karena nggak pede, mereka nggak berani. ya. Jadi seperti itu namanya pemikiran kosmologis. Nah, dari pemikiran kosmologis yang bersumber dari iman Islam ini, kemudian lahirlah yang namanya budaya. Ini identitas kita yang sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana budaya dan mana kebudayaan. Kalau kita bicara budaya, artinya kita bicara aspek esoteris, aspek dalam. Ya. Jadi nilai itu yang dikatakan dengan budaya. Kemudian nilai inilah yang akan melahirkan aspek eksoteris atau aspek-aspek ekspresi yang kita katakan kemudian sebagai kebudayaan atau peradaban. Nah, budaya inilah yang harus tetap, harus kita pelihara, sehingga nilai ini yang akan menjadi ruh dari setiap ekspresi kita.
Jadi kalau kita mau tahu mana sih kesenian asli Sasak, kita lihat dari akarnya, dari aspek nilai yang membangunnya. Nah, kita akan coba mulai dari aspek esoteris, aspek nilai. Yang menjadi motivasi dasar, yang menjadi sumber nilai dari budaya Sasak ini adalah iman tauhid. Ya. Ini yang utama. Kalau sekarang kemudian kita katakan sebagai nilai Islam, itu sebagai ideologi yang melahirkan nilai. Ya. Kita bisa melihat bagaimana dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, orang Sasak ini tidak pernah mengenal dewa. Dia tidak punya dewa. Dia tidak pernah mengenal berhala. Tetapi dia memberi nama pada kepercayaannya itu nenek kaji. Ya. Nenek kaji itu artinya yang memiliki hamba. Ya, yang memiliki hamba. Nek kaji yang memiliki hamba. Kalau di utara, teman-teman yang live in di Bayan itu akan menemukan istilah si epeangita, yang memiliki kita. Jadi yang disebut si epeangita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhannya secara tradisional dalam tanda kutip orang Sasak itu adalah si epeangita, nenek kaji. Itu konsep tauhid ya. Monoteis di dalam konsep antropolog. Jadi sejak awal kita monoteistik, sejak awal kita bertauhid, dan sejak awal kita Islam, berkenalan dengan Islam Baginda Nuh. Nah, kemudian dari sumber nilai ini berkembang atau diwujudkan, dirumuskan satu nilai dasar yang namanya tindih. Tindih. Jadi orang Sasak nilai dasarnya itu tindih, bukan tindih dalam bahasa Indonesia. Ya. Tindih ini tidak bisa diterjemahkan. Ya, tanpa kata yang tidak bisa diterjemahkan. Untranslated word. Kata yang tidak diterjemahkan tapi mesti dideskripsikan, diuraikan. Tindih ini adalah nilai yang mengandung makna memiliki komitmen dan konsistensi terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ini konsep dasarnya, identitas dasarnya orang Islam, orang Sasak yang Islam, yang memiliki sikap tindih, yaitu memiliki komitmen dan konsistensi terhadap kebaikan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Untuk menjaga tiga hal ini, ya, menjaga dua hal, yaitu sumber nilai dan nilai dasar ini, lalu ada yang dinamakan dengan nilai penyangga. Nilai penyangga kita itu ada 4. Yang pertama adalah mali. Nah, mali
Ya. Bentar, ada di sini nggak? Oke, kita lewat ke sini dulu. Ini Mali. Ya. Jadi kalau gambar penampangnya seperti ini, mungkin ini lebih supaya lebih jelas. Ya, penampangnya seperti ini. Ya. Jadi yang paling dalam itu adalah sumber nilai, yaitu iman tauhid. Kemudian pada lapis kedua itu ada nilai dasar, itu tindih. Tindih itu adalah sekali sikap perilaku yang berkomitmen pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kemudian ada 4 nilai penyangga, yaitu Mali, Merang, Pemole, dan Semai. Kemudian ada nilai-nilai kualitatif, ya, yang kita kenal umpamanya kalau Lombok Barat itu patut, patuh, pacu, itu nilai kualitatif, ya. Penjabaran itu nilai yang sangat kemudian dari nilai kualitatif ini lahir istilahnya norma-norma, ukuran-ukuran, standar-standar. Oke. Kita kemari lagi Ustadz. Jadi Mali, ya, itu artinya pantang melakukan sesuatu yang kalau di sini disebutnya tergolong pantangan, ya, yang dikatakan pantangan itu banyak, dan ini adalah ruang interpretasi, ruang transformasi. Kalau dulu Mali, ya, katanya orang-orang tua dulu zaman bapak ibunya Ustadz Yunani bilang, "Dindik tokol lek julun lawang." Ya. Mali, lupa Mali. Tapi ini harus ditransformasi, jangan dindik tokol lek julun lawang. Tapi maksudnya sebenarnya tidak enak dilihat orang lalu lalang, kok anaknya ini sudah besar nganggur gitu kan. Di rumah saja, tidak ada bekerja. Maka transformasi Mali dengan nganggur gitu kan. Mali menjadi pengangguran. Nah, ini nilai yang terus kita transformasi. Mali, Mali tadi ada Mali toko julun lawang, anaknya masih usia sekolah kok di rumah terus gitu. Jadi Mali keluarga endik pesekolah kanak gitu ya. Jadi terinterpretasinya sekarang, ya, merasa salah, ya, melanggar kalau ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Ini transformasi nilai. Jadi yang dikatakan Mali adalah melakukan sesuatu yang merusak tatanan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Mali. Nah. Kemudian yang kedua nilai Merang. Mohon maaf, ini jam berapa ini? Sampai jam berapa kita? 10.30. Oke. Supaya ada waktunya. Jadi Merang itu perasaan terusik, ya. Merang, terusik, ya. Merasa terusik jika ada seseorang yang melanggar nilai tindih dan Mali. Kita yang terusik. Jadi ada orang yang merusak tatanan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Orang itu kok siang-siang pakai baju hijau mencolok gitu.
kita terusik. Nilai estetika kita terusik. Kita kok gitu. Itu ada merang di dalam diri kita. Ya. Orang itu kok di depan rumah orang itu lewat seenaknya, tidak ada permisi. Terusik kita. Karena kebaikan itu kita mesti permisi kalau kita lewat depan rumah orang. Jadi sesuatu yang tadi kalau pakai baju hijau itu nilai estetika kita tersinggung. Itu bajunya rame, terus pakai bawahan rame lagi, terus jilbabnya rame lagi, waduh kita risih melihat, tersinggung ya, terusik rasa keindahan kita, tidak pas gitu ya. Itu merang. Kemudian yang berikutnya adalah nilai pemulih, memuliakan. Karena semua ini kita bersaudara, alam ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka kita memuliakannya. Karena dengan memuliakan ciptaannya berarti kita memuliakan yang menciptakan. Pemulih. Sehingga apapun yang kita, orang-orang dulu tunah katanya. Dia tunah narabai gunan lemak. Padahal tumbuhnya apa barangkali ini. Gitu kan. Tapi jangan. Sayang itu besok lusa pasti ada gunanya. Sehingga di rumah kita itu tumbuh macam-macam itu. Tidak teratur karena memang kita memuliakan, kita pemulih. Kemudian semai artinya secukupnya. Ya, secukupnya. Kita nggak boleh berlebihan. Kalau ada orang berpakaian berlebihan, nah kita merasa merang. Ya, dengan pergi melayat tapi emasnya berjejer sampai sini mana gitu ya. Kita merasa merang, kita merasa terusik rasa kita. Itu artinya tidak pas, tidak semai. Ya. Kalau ada cewek sudah cantik tapi make upnya wah berlebihan, burung ninges. Ya, topeng jari, nah berlebihan. Gitu. Kesenian juga begitu, kalau dia berlebihan pasti bukan kesenian sasak. Jadi kalau kita melihat kesenian, dia terlalu ribut, terlalu gebyar, itu bukan milik kita, pasti pinjaman dari mana. Ya. Kita punya nilai estetika yang namanya semai, secukupnya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas bagaimana seseorang menjadi tujuan dasarnya adalah menjadi manusia, gitu ya. Hidup supu, persaudaraan dan harmoni. Ini pandangan hidup yang kemudian diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nilai yang 4 dengan tujuan apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia ini manusia yang memiliki sifat, memelihara sifat kemanusiaannya dengan 5 kecakapan dasar yang harus dimiliki, yaitu ada yang dinamakan dengan kecakapan emosional, kecakapan spiritual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan kinestetik. Ini kata orang sekarang, tetapi orang Sasak sebenarnya sudah memiliki ini jauh lebih dahulu dengan nilai trasne, ngerai, perdate, widakde, pergine. Ini nilai yang dari dulu dimiliki oleh orang Sasak. Atau trasne, cinta kasih, ngerai itu empati. Jadi kalau kita datang ada teman kita, kalau wajahnya seperti ini, oh berarti dia lagi masalah. Ya, dia memiliki empati, dia bisa ngerai, langsung disambut. Ya, ini atau semeton, ayo sini. Ya, gitu.
dia cepat sekali membaca air muka orang, orang Sasak yang memiliki penghayatan terhadap nilainya. Trasna itu cinta kasih. Kemudian ini menge, tidak sekedar pintar. Orang sekolah itu bisa jadi pintar, bisa jadi cerdas. Tetapi orang Sasak memiliki tuntutan yang lebih tinggi di atasnya pintar dan cerdas, yaitu menge. Ya. Ini ilmu yang memang built-in di dalam dirinya. Bentuknya adalah spiritualitas. Makanya kalau kita sudah membangun spiritualitas kita, insya Allah kita akan lebih pintar, lebih cerdas, dan sampai kita kepada nilai yang dikatakan menge. Kemudian secara sosial, perdata. Jadi dia bisa menghargai orang lain, bisa menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Ya, sehingga orang Sasak bilang tahu taka, tahu taka. Tahu wadahnya dan tempati wadah itu. Ya. Tahu taka, tahu wadahnya, tahu taka, tempati wadah itu. Jangan menempati wadah yang lain karena kamu sudah punya tempat sendiri. Itu namanya orang perdata. Tahu, secara umum dikatakan, orang mengatakan tahu adat, ya, perdata. Widagda, di sini orang arif. Widagda, dia cepat mengambil kebijakan, kebijaksanaan, itu dia cepat melihat sesuatu, lalu dia bisa cepat memberikan masukan dengan bijaksana. Itu orang Sasak yang widagda, orang yang memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. Kemudian bisa melakukan sesuatu itu dengan sempurna. Membuat apa saja, kadung sudah dikerjakan, maka kerjakanlah dengan baik dan berhasil dengan baik. Itu namanya pergina. Orang yang terampil, orang ahli, ya, menciptakan sesuatu. Mungkin itu saja ya. Nanti kita akan kembangkan di dalam diskusi. Nah, ini tadi ya mungkin perlu sedikit ya, ekspresi dari tadi ini di pohon ini ya, di pohon budaya ini itu ada aspek esoteris, itu aspek nilai. Kemudian ada eksoteris, itu aspek ekspresi budaya. Nah, ekspresi ini kemudian kita golongkan menjadi ada ekspresi ritual, ekspresi fungsional, dan ekspresi sosial. Nanti kita akan bahas dalam tanya jawab saja. Terima kasih, mohon maaf kalau agak panjang dan pasti membosankan. Ya, jadi kalau bosan serahkan ke saya lagi, saya bawa pulang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di dalam diskusi. Silakan Ustazah Uci.